Kayak gua sih paling sabar. Ada yang manggil ya? Dari mana lu? Halo, Halo? siapa nih? Siapa sih? Kemarin. Yang kemarin. Oh, Johan underscore lobby. Ya, Mau kamu nanya apa lah? Mau ngapain lu nelpon tiba-tiba? namanya. Dia telepon dari mana sih? Nanya apa? Ntar gabung. Masih itu lagi. Alah, Lu pernah di mana sih? woi, lu di mana? HP gua nggak bunyi. Apa nih, Bang Kelvin? Ada. Kenapa lu muka lu lusuh amat? Pusing gua, Om. Kenapa, Om? Tuh tadi kemarin gue salah apa namanya? Telat ngaduin lirik. Gue kemarin operator minggu lalu. Terus ada yang inilah bilang nanyain, "Oh, tuh kemarin lirik telat sih pas gue yang iniin gitu." Ya nanya sih pas setelah ibadah. Pikiran aja. Terus lu drop gitu. Drop lah, Cuk. Masa gue tiba-tiba itu kok tadi ini drop lah, gimana nggak drop? Ya, masa iya gitu kayak lu drop. Kenapa gue jadi kayak orang Medan ya? Oh gitu, kasihan amat loh. Ya namanya juga manusia ya, kita nggak luput dari kesalahan lah. Mana gimana? Nah, kita coba bedah pelan-pelan dulu ya. Boleh. Tadi lu kan telat nih. Iya, telat apa kayak dia harusnya tuh udah dia udah masuk ke bait berikutnya, jadi kayak jemaatnya tuh berhenti dulu, tapi gue baru next, jadi baru mulai nyanyi lagi gitu, jadi kayak ada gapnya gitu. Aduh, pikiran banget bro. Ya, nggak apa-apa lah, namanya pelayanan tuh ya. Ya gimana? Wah, kadang kita udah siapin sedemikian rupa, kadang bisa nggak sesuai dengan keinginan, tuh hal yang biasa sih. Biasa ya? Tuh, biasa. Yang penting lu nya ke depannya harus lebih sigap. Kira-kira sesimpel ini sih. Kadang ketika orang salah, lu harus tahu kapan lu nggak ngulanginnya lagi, ngerti nggak? Lu baru cari tahu kenapa lu tadi salah. Apa karena timing lu ternyata. Coba gini, kadang ketika orang komplain itu jangan langsung diambil negatifnya, diambil positifnya sih. Contohnya tuh maksudnya, apa bener ya gue salah ya? Kadang kan orang susah tuh nerima. Enggak lah, gue udah pasti bener kayak gitu kan. Tapi kan kadang kayak hal-hal kayak gitu belum tentu. Kadang kita lihat, oh mungkin dari, kadang gini loh, buat gue ya, seseorang kadang bisa komplain tuh cuma karena sudut pandang. Oh iya. Ya kan? Iya sih. Kritikan tuh bisa datang dari sudut pandang. Iya, misal, bener. menurut lu mau momen next lagunya seperti ini, biar lagunya tuh nggak spoiler dari bridge ke ref. Iya. Ya kan, kadang orang kan pengen nyanyi bridge stop terus tiba-tiba langsung ref. Nah mungkin cuman mungkin di sisi orang, di sudut pandang yang lain, ketika dia ngelihat, lah kok pas orang nyanyi baru nongol, karena kan lo mengarahkan mata banyak orang nih, 500 jemaat yang pelayanan, ya kan, lo ngeliatin mereka liriknya ada yang telat nih. Mungkin ada yang merasa sesuai dengan mau kayak lu, pas nih sudut pandangnya sama gitu loh. Ya kan, jadi ya seperti yang gue bilang, kadang kalau ada orang komplain, kita ambil dulu nih, kita lihat dulu komplainnya bener nggak sih gitu. Itu buat gue apa ya, itu gak gampang sih. Karena sepengalaman gue ya, ketika orang komplain banyak atau apa, itu buat gue cuma sudut pandang. Pernah ada orang komplain ke gue gini, pas itu lagi zamannya online. Oh, Pertama kali online ya. Jadi dia ngecek handphonenya di YouTube. Pas itu juga lagi kebaktian hari Minggu, dia datang, phone, telat nih. telat apa ya maksudnya? Di YouTube. Oh, Di kan ada handphone. delay. Nah, dia nggak tahu. Sudut pandangnya berbeda, telat nih. Gini, kok nggak sama persis kayak yang apa dia mata ya, gue jelasin. Terus gue jelasin,
kok sorry kalau YouTube itu emang kita delay sekitar 1 menit. Ya mau Kurang lebih lah, plus lu minus. ini Nggak bakal, nggak tetap bakalan kayak sama. oh, emang gitu ya, iya kok emang delay 1 menitan. Hmm. Jadi nggak ada tuh yang namanya live itu langsung 0,1 detik langsung sama tuh, nggak ada. Maksudnya kayak apa yang di kamera sama yang lu shoot itu langsung set sama Persis. nggak bisa Nah, lah ya. ya berarti itu kan sudut pandang, dia nggak tahu ketika pandangannya kita disamakan, ya kan? Gitu. Nah, Kenapa jadi Kamen Rider? nah, jadi sama, jadi itu jadi nggak miss gitu aja sih. Mungkin ya karena yang negur lu tadi, siapa sih yang negur lu? Adalah. Ya mungkin yang negur lu siapa, sudut pandangnya berbeda, diambil aja gitu, diambil, dipendem, dikeluarin. Enggak, Enggak dong. diambil, diproses, kira-kira oh ya mungkin gua kadang Digoreng juga enggak? enggak. Kadang gini, sepengalaman gue ya, kadang ketika gue pingin hari ini berjalan lancar malah nggak berjalan lancar, tapi ketika kayak hari ini ya udahlah jalanin aja, yang penting kita ya udah kasih yang terbaik, nah itu bisa lancar tuh, nggak ada masalah. Ya sih, kadang-kadang gue juga ada kayak mikir-mikir kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin sebenarnya nggak, mungkin bagi sebagian orang nggak terlalu inilah ya, tapi kadang-kadang kita sebagai multimedia pikiran kayak aduh kok tiba-tiba kayak background warnanya salah ataupun Iya. lampunya nggak imbang sama warna belakangnya, Iya, atau kayak salah buka ini nih operator mixer salah buka apa namanya Dari lagu atau salah buka screen itu kan kadang-kadang kan aduh gimana gitu kan. Iya, ya. Sepengetahuan gue ya, ketika kita menjadi jemaat itu adalah paling mengganggu kalau kita tuh terlalu sering ganti-ganti background dengan warna yang kontras tuh, bisa merusak mood kebaktian emang. Gitu. Jadi emang itu ketika salah, mending lu jangan ganti. Misalnya nih, Tapi bukannya kalau lu tahu salah harusnya cepet-cepet lu ganti ya? nah kalau gue pribadi, gue melihat keadaannya dulu. Misal, anggap pengakuan dosa, biasa kan kita pakai background yang lebih redup, suasananya tuh kayak kita namanya pengakuan dosanya pasti nggak gembira ya, kayak lebih Ya, tone-nya lebih ke kelam lah ya, gelap, kelam. ya, karena kan lo pakai dosa, tiba-tiba lo pakai tone-nya tiba-tiba putih atau sesuatu yang bergelimang lah, bergelimang harta atau apa. Kayak Nah, terus buat kalau gue pribadi, gue nggak akan langsung ubah, langsung ganti enggak. iya. Tapi gue nunggu 10 detik, anggaplah dia lagi pergantian bait atau pergantian kata, baru gue ganti biar lebih smooth. iya. Gitu. Karena kalau lu tiba-tiba ganti, ya pasti percaya dia sama gue. Cuma kalau itu kan terganggu sih, apaan nih langsung ganti gitu. Iya. Terus yang penting balik lagi, fokus lagi ke urutan ibadah. Karena kalau ketika lu salah, lu jangan stuck diam di tempat, lu harus jalan terus ke depan. Nggak bisa karena ibadah kan kita nggak bisa stop ya. Maksudnya tiba-tiba Iya. pause dulu sebentar gitu. Nggak mungkin ibadah kira main game. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau lu sekarang lagi drop atau karena ditegur, kalau gue ya balik lagi ke gue, karena gue udah sering ya kayak gitu ya. Gue selalu berpikir, ya tadi gue bilang omelan orang itu mungkin ada sisi positifnya. Karena multimedia itu luas, sudut pandangnya luas. Jadi kita nggak bisa maksa dengan sudut pandang kita. Kadang kita yang udah sering aja masih bisa salah kok. Jadi emang sudut pandang yang berbeda tuh hal yang biasa sih, dan kita harus secara bijak untuk menerimanya sih. Tapi kalau menurut lu bisa nggak sih kita kayak sebagai multimedia nih kayak menyamakan persepsi mereka terhadap ibadah gitu? Menurut lu bisa nggak sih? Buat gue pasti nggak bisa sih, Nggak bisa. karena tiap orang punya standarnya beda-beda. Apalagi di dalam gereja itu ada generasi yang berbeda semua, ada Gen Z lah, ada Gen B lah, ada Gen A, Gen B, iya, Gen A, Gen B, Gen C, Gen A. Gen Halilintar. Gen Halilintar. Itu artis ya. Iya, buat gue itu akan apa ya? Ya sudut pandangnya itu akan berbeda, pasti berbeda sih. Tapi mungkin di dalam generasi atau sudut pandang yang berbeda itu pasti ada orang-orang yang kayak sudut pandangnya tuh simple atau apa. Buat gue sih bagaimana kita ngambil di tengah. Sebenarnya kayak kita KU5 itu dengan lirik, posisi. Nah itu tuh kita udah melakukan dari awal pertama kali kebaktian dimulai. Kita udah uji coba semuanya. Dari ukurannya segini, dari ini segini. Berarti trial and error udah banyak. Udah, makanya kenapa kita dapat ukuran segini tuh bukan cuman
ngukur-ngukur Bukan apa, ngira-ngira ya. terus backgroundnya tuh kira-kira yang nggak yang di mata nggak sakit. Nah di layar itu pun kita juga setting untuk cahayanya, untuk warnanya. Makanya mungkin ntar ketika lu ngeliat di TV dan di layar ada sedikit perbedaan, ada Iya. reduce mata apa cahayanya itu karena di LED emang kita setting. Jadi emang sudut pandangnya kita udah berusaha untuk ini kan. Tapi ketika ada sudut pandang lain, kita ya improve lah, terus berkembang. Iya. Gitu sih, mungkin ada yang merasa fontnya kok ganggu banget ya di atas gitu, apa nggak bisa turun apa. Nah itu sebenarnya itu udah ya tadi ya lu tadi lu kasih tahu, kita udah trial and error, kita Iya. udah ngetes ini ngetes itu, ukurannya posisinya di mana gitu kita udah lakuin Berarti trial and error udah banyak ya. banyak. Kayaknya itu gue juga pusing nih kalau misalkan kayak gini-gini, apalagi kalau misalkan ada alat-alat yang minta update. Sempet Iya. ragu tuh gue minta update tuh. Kayak waktu itu gue pernah minta update, error, gile, kagak bisa dibuka Pro Presenter. Iya, kadang namanya Gue bingung. kadang kita namanya sama elektronik ya, lu sama kayak kulkas aja atau apa gitu kan bisa rusak gitu, nggak Bisa, tahu bisa. tiba-tiba bisa rusak. Nah gitu juga Iya sih. sama juga buat gue gini, sepenglihatan gue emang software atau apa tuh emang nggak ada yang sempurna sih. Ini software sebagus gini pasti ada suatu saat dia akan nge-crash. Padahal kita Ada suatu- subscription kan, kayak berlangganan gitu ya. Tapi emang gue bilang tadi nggak ada yang sempurna. Kenapa? Pertama, PC itu kapasitasnya berbeda. PC A dan B walaupun sama pasti akan ada bedanya. Dari cara pemakaian, dari software di dalamnya, dari yang gambar atau video di dalamnya, beratnya seperti apa itu berbeda-beda. Yang gue tahu seperti itu ya. Buat gue komputer itu nggak ada yang sama. Itu mempunyai karakter-karakter sendiri yang berbeda-beda. Iya. Iya sih. Kayak di tempat kita walaupun kanan kiri itu kembar, tapi lu lihat dong, makanya mempunyai perbedaan. Di komputer kiri lo ada nggak sih, atau sadar nggak sih ada sesuatu yang berbeda? Apa? Di komputer kirinya kita itu ketika kita save gambar dari WA itu kita nggak bisa buka di Pro Presenter, nggak baca formatnya. Nge-save gambar dari WA. Ah. Misalkan gue buka WA gue, terus gue download gambar kayak apalah poster warta gitu. Ya dari Kan itu kan base-nya kan gue langsung tinggal drag tuh dari download, tinggal gue masukin ke Pro Iya. Presenter kan. JPEG Heeh, bisa kan? Nah, itu yang nggak bisa apa? nggak bisa itu. Kalau lu itu nggak bisa. Kemarin gue Tapi nyoba masih tapi bisa. kalau lu coba yang di kanan tuh bisa. Terus kalau gambarnya kita taruh di drive, terus kita buka di drive komputer sebelah, kita buka lagi bisa. Aneh. Itu juga sampai sekarang tuh gue masih mencari tahu kenapa. Padahal sama Pro Presenter versi yang sama ya. Komputer masih yang sama, WA-nya normal. Masalahnya kita taruh di kanan, buang ke kiri. Kayak gitu kita nggak ketahuan tuh. Iya. Gua biasa kayak gitu, gua menyelam tuh, nyari di forum-forum, Oh. tanya-tanya sampai Itu sekarang sih nggak ada jawabannya sih. Ada yang bilang itu dia ada bugnya lah, tapi nggak di semua Pro Presenter. Makanya gue bilang komputer mau sama kayak apapun, mau ini speknya sama nih, spek sama atau kembar, tapi pasti akan di tengah-tengah kan ada perbedaannya sih. Aneh ya. Itu sebenarnya gue juga bingung sih, kayak kok bisa ya. Itu gue malah baru tahu sih. Atau mungkin kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, tapi setelah gue coba di sana kadang nggak bisa sih. Itu gue bilang kadang serba salah, serba susah juga. Elektronik tuh emang hal-hal yang nggak bisa ditebak gitu. Apalagi dengan generasi yang apa ya, yang sekarang ya, yang makin maju ya, itu juga ya berbeda lah yang gue bilang tadi. Jadi emang elektronik kita nggak bisa tebak sih. Makanya kita bisa lakukan cuman mempersiapkan, kita ngecek. Jadi kalau ada misalnya minggu ini ada masalah gini, wah minggu depan tuh kita pasti akan cek. Minggu selalu tiap minggu kan selalu cek peningkatan ngeceknya ditingkatin kayak gitu. Ya, walaupun pasti ada yang kemis ya, itu udah di luar kuasa sih. Ya buat gue paling ketika lu pelayanan, ketika lu melakukan sebuah kesalahan atau berada di situasi yang kurang menyenangkan, itu ngelatih lu untuk ini sih, bersabar sih. Ya berserah aja lah sama Tuhan. Kalau lu emang dikasih Tuhan di posisi itu, ya mungkin buat lu belajar sih. Iya sih. Ya karena ya proses pembelajaran itu kan paling baik datang ketika di lapangan atau ketika kita udah berada di situasi yang itu ya, situasi yang itu. Karena Itu kalau nggak itu ya lu nggak akan tahu rasanya. Kalau Iya. lu denger cerita orang tua kayaknya bakalan susah deh. betul. Kecuali lu harus ngalamin ya. Tapi lu ngomong-ngomong generasi, gue baru ingat deh, kayaknya ada anak-anak baru yang mau daftar ya. Gue bingung gimana ya cara ini ya. Generasi kayaknya udah mulai jauh dan gue. Antar gap ya. Iya, kayak umurnya jauh anjir. Ya sama gue juga pasti jauh sih. Yang pertama adalah gini, kalau pelayanan itu, kalau kita ntar udah belajar leadershipnya
di KU5 atau belajar ketika memimpin sebuah tim atau apa, itu paling apa ya, kalau gue pribadi adalah gue ingin orang yang pelayanan itu pertama itu adalah dia nyaman dengan pelayanannya, itu nomor satu. Makanya ketika lu ketemu generasi yang baru, lu nggak perlu so asik, tapi jadi diri lu sendiri. Tapi lu harus mikir, kalau gue di posisi orang itu, bagaimana gue membuat dia nyaman secara komunikasi dulu aja gitu. Walaupun gapnya jauh ya, kayak Misalnya entah dia lebih muda atau lebih tua dia dari- 10 tahun kan. jauh amat Jauh ya? 10 tahun 5. 3 deh. Iya, belum merangkai dong itu dong. Iya, buat gue gitu sih. Jadi gue ketika ngobrol, ketika apa ada yang mau ditanya nggak atau mau pelayanannya kira-kira mau pelayanan apa dulu. Kalau dia bilang nggak tahu, kita arahin ke pelayanan operator dari awal gitu ya. Iya. Masalahnya kan introvert semua ya. Ya itu belajar kan, gue bilang gue juga termasuk yang introvert kan, tahu kan gue pemalu ya kan. Oh iya, si pemalu. Si paling malu Si kan. paling malu. Ya, tapi itu belajar sih. Jadi ya gue bilang tadi leadershipnya itu sih. Itu bagus kok, kita di multimedia gue yakin nggak semua orang bisa, tapi kalau lu mau lu pasti bisa sih. Iya. Jadi ketika lu ketemu generasi yang baru yang mau pelayanan, ya lu coba ngomong, nggak usah malu. Yang paling penting adalah lu berpikir ketika lu di posisi dia, apa yang lu lakukan buat lu untuk buat stay di sini nih. Diarahin ketika pelayanan, diajak ngobrol, jangan modus ya. Kalau cowok enggak dong. Ya kalau yang ngajarin cewek nggak juga sih. Enggak juga lah. Pelayanan lah. Cuman tapi kalau di luar pelayanan Ya kalau ya lu masih single ya boleh lah. Tapi kok double maksudnya kayak Indomie. Indomie single. Indomie dong. Iya, maksud gue gitu. Jadi ya gue bilang dari yang sering sebelumnya, di kita ketika lu pelayanan tuh banyak lu hal yang bisa lu pelajarin, bukan mengenai cuma leadership, tapi bagaimana pribadi lu untuk ngobrol sama orang, untuk komunikasi. Karena buat gue untuk komunikasi, untuk cara berpikir, untuk mengarahkan, untuk daya tangkap tuh orang tuh berbeda-beda sih. Ya nggak bisa lu samain. Ya gue bilang tadi tuh, jadinya ujung-ujungnya sudut pandang tiap orang berbeda-beda. Iya. Tapi kan kita di multimedia kita udah ada SOP, udah ada arahnya nih. Ya gitu. Jadi lu nggak usah sedih-sedih lah. Apa yang lu rasakan ini, yang semua pelayanan pasti pernah lah dirasakan. Iya kan? kali ya. Apa overhit ya gue ya. Iya. Bukan over limit ya. Over lambung gimana? Over lambung. Over lambung, umpan lambung. Atau ini service over. Itu Service over. bulu tangkis dong. Jarum dong, bulu tangkis dong. Jarum bulu tangkis. Ya udah. Sponsor ya. Jarum ya. Sponsor. Mau masuk boleh. Oke lah Om, makasih Om ya udah penjelasannya. Iya. Gua agak tenang Pokoknya dikit yang lah penting ya. kita harus sabar. Kayak gua sih paling sabar. Ada yang manggil ya? Dari mana Om? Halo, Halo? siapa nih? Siapa sih? Kemarin. Ya kemarin. Oh, Johan underscore lobby. Iya. Mau kamu nanya apa lah? Mau ngapain lu nelpon tiba-tiba? Rumahnya. Dia telepon dari mana sih? Nanya apa? Ntar gue nunggu. Masih itu lagi. Alah, Lu pernah di mana sih? woi, lu di mana? HP gua nggak bunyi. Gue samperin dulu orangnya, ngeselin. Lu mau kemana? Samperin dia. Woi, lu mau kemana woi?